Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan biografi atau riwayat Waliullah Datu Gadung atau nama lengkap beliau Syekh Salman Al-Farisi. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Syekh Salman Al-Farisi adalah putra dari pasangan Qadi Mahmud dan Diang. Beliau lahir di dalam pagar Martapura, Rabu 25 Safar 1279 Hijriah. Ayah beliau, Qadi Mahmud, adalah Qadi terakhir di Kesultanan Banjar. Murid-murid beliau antara lain Sultan Adam Al-Wasik Billah, Pangeran Jayadinata, dan Pangeran Suryadinta. Mengingat sang ayah adalah seorang ulama besar yang berpengaruh dan disegani, wajar jika Salman Al-Farisi memperoleh pendidikan langsung dari orang tuanya itu. Sejak dini, beliau telah dibekali berbagai ilmu agama meliputi masalah tauhid, fikih, tasawuf, Al-Quran, dan hadis, serta ilmu-ilmu alat lainnya. Di samping itu, beliau juga tak lupa belajar dengan saudara-saudaranya seperti Qadi Muhammad Nur dan Tuan Guru Muhammad Amin. Mereka sekeluarga memang dikenal sebagai keturunan yang alim-alim. Tak heran pula jika Salman Al-Farisi cukup mudah menyerap beragam pengetahuan agama yang diajarkan padanya. Saking kemaruk dengan ilmu, konon apabila merasa capek atau penat lantaran telah sekian lama menelaah kitab-kitab, Syekh Salman pun beristirahat. Kalau orang lain berbaring menggunakan alas bantal, beliau memilih mengganjal kepalanya dengan buah kelapa, sehingga kalau tertidur kepalanya akan tergelincir ke bawah dan terbangun. Keluarganya dengan disiplin mendidik agar jangan banyak tidur. Waktu agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang berfaedah. Melihat potensi dan semangat yang tinggi Syekh Salman Al-Farisi dalam menuntut ilmu agama, orang tuanya kemudian memutuskan untuk mengirim ke Mekah dengan harapan di tanah suci itu beliau dapat memperdalam ilmu yang sudah dipelajari. Beliau pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Di Mekah, Syekh Salman Al-Farisi banyak berguru pada ulama-ulama besar di sana. Dilandasi niat untuk mengembangkan syiar Islam bagi kepentingan umat yang senantiasa membutuhkan pencerahan jiwa, beliau terus membekali diri dengan beragam ilmu. Ketika mengaji di Mekah, Syekh Salman kawin dengan perempuan asal Riau, Sumatera, dan dikaruniai seorang anak. Setelah sekian lama bermukim dan berguru di sana, beliau kembali ke tanah air, tetapi bukan balik ke Martapura, melainkan ke Riau. Setelah sekian lama menetap di Riau, rupanya kerinduan Syekh Salman pada kampung halaman di Martapura bagai tak terbendung lagi. Akhirnya beliau pulang sendiri ke Martapura tanpa memboyong istri dan anaknya. Setelah beberapa tahun tinggal bersama sanak famili di Martapura, Syekh Salman kembali ke Riau. Tapi setiba di tujuan, alangkah terkejutnya beliau. Istrinya sudah lama berpulang ke rahmatullah. Bahkan di sana pihak keluarga baru saja memperingati 7 hari meninggalnya sang putra yang bernama Malik. Alangkah sedih hati Syekh Salman karena terlambat mengetahui berita itu. Maklum kala itu jarak yang cukup jauh, sulit untuk memberi informasi dengan cepat. Karena di Riau orang-orang yang dicintainya sudah tidak ada lagi, Syekh Salman memutuskan kembali ke Martapura
Untuk menghilangkan sisa-sisa kesedihannya, ayahnya, Kadi Mahmud, mengusulkan agar beliau menengok keluarga di pihak ibunya yang bermukim di Gadung, Kecamatan Bakarangan, Tapin. Ternyata di situ beliau merasa betah. Tak sekedar tinggal, beliau juga mengembangkan syiar Islam. Kehadiran Syekh Salman tentu saja disambut gembira masyarakat setempat. Sosoknya jadi panutan dan teladan, terutama sebagai sumber untuk menggali pengetahuan agama. Setelah beberapa tahun menetap di Tapin, Syekh Salman Al-Farisi menikahi perempuan dari Gadung, yakni Ummu Salamah. Dari perkawinan itu, beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tuan Guru Muhammad dan Hajah Fatimah. Syekh Salman kawin lagi dengan Hajah Rahimah dan dikaruniai seorang anak bernama Tuan Guru Abdul Qadir yang kemudian wafat di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Beliau juga punya istri ketiga, Maimunah, tapi tidak mendapat keturunan. Puluhan tahun Syekh Salman berdakwah di Tapin, terutama di Kampung Gadung. Sudah tak terhitung jumlah murid-muridnya. Sebagian di antara mereka ada yang menjadi mubalik mengikuti jejaknya dalam menyemarakan syiar Islam. Masyarakat mempercayai bahwa Syekh Salman punya beberapa kekeramatan. Suatu kali usai memberikan siraman rohani memenuhi hajat masyarakat, hujan turun lebat. Sedangkan beliau kebetulan tidak membawa payung maupun alat pelindung lainnya. Biasanya setiap berceramah beliau suka membawa murid-muridnya. Ternyata dalam perjalanan pulang itu, tubuh Syekh Salman sama sekali tidak terkena hujan. Begitu pula dengan murid-murid yang menyertainya. Di Kalimantan Selatan, para pendulang punya kebiasaan sebelum berangkat mencari intan, mereka terlebih dulu datang kepada ulama. Selain untuk minta izin dan doa, sekaligus pula minta diramalkan apakah nanti akan memperoleh rezeki yang diharapkan. Banyak pendulang yang menemui Syekh Salman Al-Farisi untuk memeriksa di mana lokasi yang cocok, untuk mengetahui apakah tanah itu berisi intan atau tidak. Beliau melihatnya melalui kuku tangan. Ternyata setelah minta petunjuk dengan beliau, banyak masyarakat yang berhasil mendapatkan intan. Syekh Salman dikatakan juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisa mengetahui hari wafatnya. Karena itu, beliau dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dan senantiasa ingat Allah menjelang kematiannya. Syekh Salman Al-Farisi wafat pada tanggal 9 Zulhijjah 1352 Hijriah, Ba'da Isya. Waktu itu hujan turun amat lebat, sehingga menyebabkan banjir. Apalagi kubur Syekh Salman dekat dengan Sungai Gadung. Herannya, waktu jenazahnya mau dikebumikan, lokasi pekuburan itu tetap kering. Dan sebagai bentuk penghormatan masyarakat, di atas makam beliau dibuatkan kubah.